orangnya udah terpercaya dan dia ngomongnya yamin. Kalau gini namanya sujud, berarti ini nggak diterima, nggak jadi sahih. Paham di sini? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau nanya? Yang diterima yang diamin ya? Iya. Tadi dulu. Ini kita bahas syaratnya dulu. Ya. Untuk bahas yang terima atau enggaknya nanti dulu. Ya. Kita masih bahas syarat. Ya. Soalnya kadang tadi kita juga ada bilang, mustalah itu kadang suka bleber-bleber ke kanan kiri. Tapi intinya masih sama. Ingat ya, kita masih ngomongin syarat sahih. Satu lagi. Paham ke sini ya? Gak ada sujud. Berarti nggak ada yang mukhalafat sikoh di mana huwa asal minggu. Oke, ini hapus. Sekarang syarat kelima. Syarat kelima udah, kita selesai. Ya. Sekarang ada mulillah, ini yang paling gampang sebenarnya. Ada mulillah. Kelima, ada mulillah. Nah, ada mulillah tuh alla yakuna hadis ma'lulan wal ilatu sababun ghamid khafi yang lahu fi siyaqil hadis ma'ana dhahir salam minhu. Jadi ada mulillah ini enggak ada kesalahan. Ya, maksudnya kesalahannya apa? Kesalahannya ini yang cuma diketahui oleh ahli hadis doang. Ya. Jadi yang tahu kesalahan ini cuma ahli hadis doang. Jadi kalau orang biasa ngelihat itu kayak hadisnya ini kayak kita nih, misalkan kita lihat hadis tersebut kayak ini kayaknya sahih deh, nggak ada salahnya. Nah, tapi bisa jadi kita dilihat oleh ahli hadis yang udah mendalami ilmu hadis, ngeliat hadis tersebut ternyata oh ada kesalahannya. Ya. Nah itu nama ilah. Jadi lihat baca lagi. Wal ilah itu sababul ghamid khafi. Jadi dia rancu dan tersembunyi. Jadi benar-benar tersembunyi sampai kita sendiri pun kadang nggak tahu. Yang tahu ini cuman ahli hadis doang. Sampai sini. Nah kalau ada gomit itu rancu, gomidun rancu, ya. Kofi tersembunyi, gomidun rancu, kofi tersembunyi. Oke. Nah itu yang tahu cuman ahli hadis doang. Ya. Jadi kalau misalnya ada ilah, ternyata diketahuan nih, misalkan kita lihat hadis, ini benar-benar aja deh. Ternyata ada ahli hadis datang fulan. Oh, ini ada ilahnya nih, ada salah. Berarti udah nggak terima sama sahih. Berarti dia nggak jadi sahih, gagal. Sampai sini? Paham. Oke. Selesai sahih. Sahih selesai ya? Gitu dong. Sebutin dari awal apa aja caranya. Jadi gampang ya? Selesai, sorry. Nanti itu doang. Nah, setelahnya ini yang aneh bilang untuk berpikir kritis, kita bahas. Asal maksudnya. Ini surutnya tadi udah dibahas ya. Ini surut tuh. Karena misalnya gampang aja. Misalnya sami itu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi contoh doang. Contohnya gampang. Jadi ma'akhrajal Bukhari fi sahihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jabir bin Mut'im an abihi. Nah, ini contoh doang. Jadi itu kalau tanya misalnya contoh sahih hadis yang sahih, ya ini aja. Oke, gampang. Qara'a fil maghrib itu selesai. Udah. Atau mungkin antum ya kalau kata setelah sendiri mungkin antum dihafalin juga ya rijal-rijalnya nih. Ya nih, Abdullah bin Yusuf, Malik bin Anas, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya emang butuh hafalan dikit ya, tapi enggak apa-apa insyaallah. Ini sanadnya mutasil. Ya, mutasil. Ini halaman 32 ya, halaman 32, riwayat halaman 32. Karena kalau rawi min ruwatihi sami'ahu min syaikhi. Ya. Jadi banyaknya tadi akhbarona ya, kita lihat tadi ya. Hadatsana akhbarona ya. Ya kan? Ada hadatsana akhbarona berarti tadi apa? Ittisalus sanad. Dan dia ladzun sharih, berarti hakiki. Paham ya? Dan ada juga anak-anaknya. Tadi kan bilang, anak-anaknya munqati'ah, terpotong. Tapi dari sini anak-anaknya dianggap gara-gara dan namun baru mudalisin karena orang-orangnya bukan mudalis. Tadi ada bilang Kaisa mudalis sama betul lagi apa? Bukan dia tadi kok ya. Dia bukan mudalis, jadi diterima. Ini contoh doang, gampang ya. Terus ini ruwatnya ini ada di babit semua. Tinggal baca sendiri ya. Paham sini paham ini misalnya doang. Paham ya? Paham. Oke. Mana penghapusnya? Lah, astagfirullahaladzim. Ya, ini lantang. Sekarang hukumnya
Soalnya kita udah paham soal itu apa aja. Sekarang hukum dengan sahih. Maksudnya hukummu apa sih? Hukumnya hadis sahih ini apa sih hukumnya? Nah, kita baca wujubul amalu bihi. Ya. Wala ini ya gini. Kita melihat ya. Ini ada wujubul amalu bihi, garis bawahin, sama yang paling bawah la yasal muslim tarkul amalu bihi. Itu doang intinya. Di faktor ini dia itu doang. Jadi wajib untuk mengamalkannya dan tidak boleh seorang muslim itu berusaha untuk meninggalkannya. Pertanyaannya, berarti apakah setiap hadis sahih kan kita kerjakan wajib hukumnya? Contoh tasawuf, siwak. Berarti kan itu hadisnya sahih, ya kan? Apakah kita wajib untuk mengamalkannya? Contoh lagi maghrib tadi, kalau hafil maghrib litur. Berarti kan di sini kan ngomong ya, wujubul amalubi. Hukumnya apa? Kita harus wajib untuk mengerjakannya. Berarti apa kita siap sholat maghrib harus pakai baca tur? Enggak ya? Kenapa coba? Kenapa enggak? Karena hadis itu ada dua, ya. Ada yang berbentuk amr sama khobar doang. Entah dia yang qara'a fil maghrib litur, dia cuma khobar doang. Dia mengabarkan cerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika lagi sholat maghrib itu biasanya pakai surat tur. Jadi hukumnya sunnah. Ingat, ada yang ini bahas cuma biar bahas hukumnya doang, buat gambaran aja. Tapi kalau untuk hukum aslinya itu belajar usul fikih. Kita bahasnya mustalah hadis. Ya, dia buat hadis doang. Di sini paham ya hukumnya. Jadi ya dikerjakan. Kita paham ya. Sekarang ke ini. Karena bilang kita masih bahas sahih. Saya cuma mualif ada ngasih sesuatu hadis. Al murad bi qaulin hadza haditsun sahih au hadza haditsun ghairu sahih. Jadi maksudnya apa? Ketika ada kata-kata, jadi terbagi dua ya. Hadza haditsun sahih. Hadza haditsun sahih sama hadza haditsun ghairu sahih. Sering ketemu ya gitu ya. Ketika hadis nih baca ini hadis hukumnya hadisun sahih, ada hadisun ghairu sahih. Maksudnya apa? Gini aja gampangnya. Hadisun sahih itu yang terpenuhi 5 syarat tersebut. Gampang ya? Gitu. Tapi ada tapinya. Bukan berarti hadis-hadis sahih ini kita secara mutlak menilainya secara mutlak. Ya. Jadi bisa jadi ada kesalahan juga. Cuman karena kita gini, kaidahnya gini. Kita itu kalau nilai sesuatu itu pasti dari zahirnya doang ya enggak? Paham nggak? Enggak, pembicaranya paham ya? Paham ya? Nah, untuk hadis sahih itu hadis yang udah terpenuhi syarat 5-5-nya. Jadi salah sanad, dokter ruah, ada musyuz walailah. Ya. Kalau ada hadis ghairu sahih, itu belum terpenuhi 5 syaratnya. Ya, bisa jadi ruahnya nggak adil atau ruahnya nggak dobet atau syarat yang mengkotik. Paham ya? Tapi bukan berarti ini benar-benar ghairu sahih. Jadi ketika ada hadis yang ditulis seperti ini, itu kita tidak menghukumi secara mutlak. Karena ini ditulis seperti ini karena belum memenuhi syarat yang 5 tadi. Paham ke sini? Paham. Gitu dong. Kamu ya. Sekarang yang nomor 7. Hal yujizamu, ini hapus dulu ya. Ingat masih sahih. Hal yujizamu fi isnadi annahu aslan. Nah, kalau kita tadi bahas tentang perkataan hadis sahih. Sekarang kita bahas isnadnya, sanadnya. Jadi, apakah ketika kita jadi intinya perkataannya mu'alif, intinya perkataan kayak gini. Apakah kita ketika menemukan sebuah sanad yang sahih, itu benar-benar sahih secara mutlak? Itu kayak paham nggak pertanyaannya? Ya. Hal yujzamu fi isnadi annahu asahul asanid mutlaqan. Apakah ketika kita menemukan sebuah sanad yang sahih, itu benar-benar sahih secara mutlak? Maksudnya apa? Ketika ketemu sanad ini, sahih langsung. Terus ketika dia di sanadnya bisa, sahih langsung. Apakah harus seperti itu? Ini pertanyaannya. Jawabannya apa? Langsung. Al-Mukhtar annahu la yujzam. Jadi enggak patut. Maksudnya enggak mesti juga setiap sanad yang sahih itu pasti sahih terus. Enggak. Bisa jadi ada yang salahnya juga. Paham ya pertanyaannya? Di fakroh ini paham ya? Paham enggak? Paham ya. Gitu ya. Nah, dan jarang banget wayan dulu tahakum ala darajah fi jami syurutisiha. Fal aula bisa kan asalasan. Jadi paling bagusnya kita imsak aja, menahan diri. Jadi ketika nemu isnad ini dibilanginnya saya udah kita ikutin jawab ini sahih. Tanpa perlu pikir panjang. Maksudnya jadi dimaksudnya apa? Ini tuh
bukan secara mutlak. Tapi ketika kita ketemu sana ini, dia namanya sahih, udah kita terima aja. Ya, jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi. Kan tadi kasih tahu ya. Ini secara mutlak bisa jadi salah juga. Tapi bukan berarti kita nyari kesalahan tersebut. Ini kan sahih, tapi kan belum tentu juga gitu. Kayak sudzon terus enggak juga. Jadi yang penting yang apa yang harus kita lakukan adalah kita terima aja karena udah dikasih tahu ulama itu sahih. Paham di sini? Contohnya sekarang. Contohnya di bawah ya. Az-Zuhri an Salim an Abihi. Terus yang kedua Ibnu Sirin an Ubaidah an Ali. Al-A'mash an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah Az-Zuhri an Ali an Husain an Abi an Ali. Terus Malik an Nafi an Ibnu Umar. Jadi ini contoh-contoh hadis yang sahih mutlaqon. Ya. Jadi yang antum kalau lihat ada di sanad sebuah hadis, antum lihat ini nama-namanya ini tadi, itu udah di sahih pasti. Terlebih lagi nih, Malik an Nafi an Ibnu Umar. Kalau nemu hadis, ini hadis dari siapa? An Malik an Nafi an Ibnu Umar, udah sahih pasti. Ini namanya silsilatul zahab ya, ini ceritain Ustaz Rasul ya. Silsilatul zahab. Silsilatul zahab. Jadi rantaian emas katanya, rantaian emas ya. Jadi dia rangkaian emas. Jadi ini rawinya benar-benar ajib-ajib. Malik, Nafi, terus Ibnu Umar. Ya. Paham ke sini? Paham ya? Sekarang kita sahih masih sahih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya ke mahwal musannif mujarrad sahih. Gampang ya? Apa karangan pertama yang membahas cuma sahih doang? Karangan apa yang pertama kali cuma membahas dalam perkara sahih doang? Gampang apa aja? Bukhari Muslim. Itu doang jawabannya. Selesai. Itu doang. Selesai. Karangan pertama dalam bahas sahih doang itu cuma Bukhari Muslim. Pertanyaan lagi, ayyuhuma sah? Ya itu baca ya, ada ayyuhuma sah ya. Yang mana yang paling benar? Bukhari. Ya. Kenapa? Alasannya ada alasan karena kenapa Bukhari di dalamnya daripada Muslim. Pertama, karena sanadnya lebih sol. Jadi kalau tadi si Muslim udah nyambung, Bukhari lebih nyambung lagi, lebih tebal talinya. Jika lo kata kalau Muslim ini udah punya tali tambang, ya si Bukhari ini tali tambangnya lebih gede lagi, tali tambang kapal yang berjangkar. Ya gitu ya, intinya ibaratnya gitu buat gambaran aja, biar gampang ingat. Ya. Itu juga ya salah satu tips buat gampang belajar atau biar nggak pusing-pusing ngafal banyak, antum pakai poin-poin. Ya. Jadi ingat aja, misalnya kayak tadi, mainan lebih sahih. Ingat aja tali. Nah tadi antum udah tali ingat Muslim itu tali tambang. Kalau Bukhari tadi jangkar gitu. Dia gampang hafalnya. Nah, kenapa? Terus yang lain lagi. Karena Bukhari ini udah aslinya itisol juga. Nah, rijalnya juga lebih awsaq. Ya. Orangnya lebih terpercaya lagi. Ya. Jika lo kata kalau Muslim itu orangnya udah baik, nih, kalau ini udah baik merokap gitu, udah tahap banget baiknya gitu. Baiknya keterlaluan gitu dia, Bukhari. Terus selanjutnya karena di Bukhari itu topiknya itu lebih mendalam dan lebih rapi, tataan apa bab-babnya ya, bab ini apa namanya, buku non fiksi gitu ya, dia lebih tertata dan juga pembahasan lebih masuk akal. Jadi kalau Muslim itu kadang misalkan naruh tauhid dan dia kadang nggak ngurut dan sebenarnya kalau Bukhari itu lebih ngurut dan pembahasannya lebih dalam lagi, topik-topiknya lebih sambung satu sama lain. Makanya kenapa kalau kitab itu yang paling pertama di dunia itu paling utama itu Al-Quran, kedua baru Bukhari, baru Muslim. Bukhari dulu. Karena tadi dan juga tadi kita bahas imkannya atau liko ya. Itu syarat Bukhari. Kalau Muslim itu cuman kalau dia hidup satu zaman doang. Itu udah dianggap sikoh. Saya udah dianggap itu solusinya. Kalau Bukhari itu harus benar-benar dulu. Oke, dia hidup satu zaman, tapi kemungkinan bertemunya ada nggak? Kalau nggak ada ya udah hapus. Meskipun Bukhari itu udah nyari-nyari susah-susah. Nyari hadis sono sini, pasti cari sanadnya. Wah ini enggak. Dia nggak ragu-ragu. Udah coret. Makanya Bukhari itu lebih bagus ininya. Kita paham di sini ya? Udah gitu doang, gampangnya. Taman selanjutnya. Hal istau'aba sahih aw iltazamahu. Istau'aba apa artinya? Mencantumkan ya. Kalau iltazamahu apa artinya? Berkomitmen. Maksudnya apa pertanyaan ini apa sih maksudnya? Kok kayak nggak jelas gitu maksudnya apa? Jadi tadi ya. Ingat masih sahih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sekarang pertanyaan berputar dengan Bukhari dan Muslim. Jadi ada pertanyaan. Bukhari dan Muslim nih benar-benar mencantumkan semua hadis sahihnya nggak sih? Gitu ya. Itu kan pertanyaannya. Dia benar-benar memasukkan semua hadis sahih yang dia apa nggak sih dalam kitab? Jawabannya enggak. Gitu. Jawabannya gitu enggak. Ya. Ya itu. Jadi kalau alasannya Bukhari itu kenapa nggak dimasukin semuanya? Karena takut bosnya kitabnya kan jadi tebel. Padahal kitab Bukhari itu tebel. Cuma takut dia lebih tebel lagi, terus sehingga orang yang baca itu jadi bosan.
Itu doang alasannya Bukhari. Kalau alasannya Muslim, dia nggak naruh semuanya karena dia berpikir bahwasanya lebih baik ditaruh yang penting-pentingnya aja. Gitu. Paham di sini? Itu doang, gampang ya. Doang, lanjut lagi. Hal fatahu masyai'un katsir apa paling masalah. Tadi kan kita bahas. Bukhari Muslim tuh nggak naruh semuanya. Terus yang nggak ditaruhnya ada banyak apa dikit? Tapi pertanyaannya paham gitu ya? Kalau al-katsir. Jadi yang nggak ditaruh sama Bukhari Muslim di dalam kitabnya itu dikit apa banyak? Jawabannya ada. Al-Bukhari jumlah mafi sahabat ini. Jadi kata ini mungkin keluar ya. Jumlahnya itu ada berapa? 7.275 ya. Bukhari itu bukunya. Bukhari. Dalam bukunya ada 7.275 hadis. Ini nggak dikit ya? Nggak dikit. Jadi ini hadis bukan hadis doang, tapi sama sanadnya. Jadi hafalnya nggak kaleng-kaleng nih. Jadi benar-benar hafid lah, masya Allah. Karena nggak tahu kalau ketemu orang kayak gini mau ngapain. Kamu dulu 7.275 secara mujmal, secara globalnya kan kalau baca Bukhari Muslim itu hadisnya ada segini 7.275. Itu kan tuh kalau susah bacanya gitu ya. Misalnya bacanya tuh berapa tuh? Sabatu alafin. pakai Latin. Pakai Latinnya susah ya. Sabatu alafin wa mi'atain wa khams wa sab'un. 7.275 ini gitu. Nah, tapi ini berulang. Maksudnya apa? Terkadang ada hadis yang terulang lagi. Jadi misalnya di bab tauhid ada, tiba-tiba di bab tohara ada lagi. Terus di bab hadis di bab apa ya? Misalnya bab tauhid, di bab fikih muamalah ada lagi. Kayak gitu. Jadi terulang. Ini lo bersihnya, kotorannya. Ya. Bersihnya berapa? 4.000 doang. Enggak doang ya, banyak ya. 4.000 doang. Bersihnya 4.000, tapi secara jumlahnya kalau ditanyakan berapa jumlah hadis di dalam kitab Bukhari, jawabnya ini 7.275. Ingat tulisannya sab'atu alafin wa mi'atan wa khamsa wa sab'un. Ini Latinnya ya tarkib belajar lagi. Gampang ya 4.000 ya. Jadi bersihannya 4.000, kotorannya segini. Sekarang Muslim. Nah, Muslim itu ada berapa dalam kitabnya? Kitabnya itu ada 12.000. Lebih banyak ya. Nasyar Alfan. Muslim 12.000. Banyak banget tuh. Nasyar Alfan 12.000. 12K. Nah, tuh baca kita tuh 12K. Ya. Ada 12.000 hadis dalam kitab Muslim. Banyak ya. Tapi bersihannya sama kayak Bukhari. Bersihannya cuma 4.000 doang. Jadi makanya kenapa dibilang Bukhari itu lebih bagus. Padahal kalau mau lihat jumlahnya lebih banyak Muslim, ya kan? Dan itu sahih semua. Tapi ini terulang-ulang. Yang bilang tadi di tauhid diulang, di fikih diulang lagi, terus di pelajaran akhlak diulang lagi misalkan. Dan bersihannya cuma 4.000 doang. Sekarang pertanyaannya tadi kan, yang hilang yang gak ditulisnya ada banyak apa enggak? Ternyata yang hilang ini ada banyak banget. Ya, ada banyak banget. Ya. Karena Bukhari itu hafal hadis ada 100.000 hadis sahih. Jadi kita bahas di Bukhari ada 7.275. Dan Bukhari itu hafal hadis 100.000 100K hadis sahih semua. Sama 200K hadis enggak sahih. Berarti apa tuh doif ya? Ya, dia mardut lah. Buat tuh bandingkan 7.000 sama 100.000. Dan itu banyak banget yang hilang. Banyak banget. Ya. Kalau Muslim berapa? Ada nggak tulisannya? Nggak ada ya? Ada, berarti nggak ada. Ini buat gambar aja. Jadi yang hilang yang nggak ditulis itu ada banyak banget. Ada banyak banget. Pertanyaannya selanjutnya lagi. Terus di mana kita bakal nemuin sisa-sisa hadis yang nggak ditulis sama Bukhari sama Muslim? Ya. Apa aja? Aina najid. Nah, najiduha fil kutubil mu'tamidah al-masyhurah. Mu'tamidah itu sandaran ya. Kitab sandaran masyhurah. Ka Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, terus Hakim wa Sunan al-Arba'ah. Sunan al-Arba'ah siapa aja? Dawud, Nasai. Jadi, sisanya kita bakal nemuin di kitab-kitab yang lain. Ini kitab-kitab hadis selain Bukhari dan Muslim. Paham sampai sini? Itu doang gampang ya. Boleh aku jujur aja saya. Ya, selesai. Jam berapa? 8.52. Masih lama ya?
Duduk bentar ya. Yuk, serok kasih jelly tuh. Kasih jelly dong. Jelly peng. Karena tadi bandingannya jauh banget. 100.000 sama 7.000. Ini tuh cuma 7.000. Juga ulang-ulang. Tadi kan kalau orang dulu itu ngapal hadis apa kayak sanadnya sekaligus. Gak cuma kayak kita baca malah. Apa dua peng kasih peng. Kasih kok. Bob. Ada hadiah. Sedekah. Sponsor. Ini namanya bukan atau gimana? Sponsor. Lagi baju ini. Apa namanya? Video lagi minum. Mau diiklanin. Gas. Gas ya iklanin. Siapa yang Garahin. Langgar, Peng. Kurang lah. Cuk gelap tuh jadian cuk. Hah? Cuk gelap cuk. Biarin nanti pas. Enggak di video baru kirim. Kenapa enggak di live? Enggak live lagi. Apa? Anjing kok gelap cuk. Cerna dulu ya. Kalau kita langsung tuh kadang orang sama aja. Enggak itu Biar cerna dulu biar beda-beda. Di apa namanya? Ibu itu ini apa? Ini tulis cuma 4.000. Aja. 9.600. 96.000. Ya, udah dia makan. Siapa jawab? Ada rasa apa nih? Ini nih, Jalul Qutni, Baihaqi. Itu sih Sunan apa? Ibnu Majah, Abu Dawud. Ini Di mana kita nemuinnya? enggak tulis sendiri. Ada dikit kan, jadi buat mikir dikit. Biar apa? Biar nggak capek. Sama aja soalnya kalau ibarat kata dia ngambil kata Ismail lah, kata Ismail tuh ibarat kata orang kayak punya tentakel lah, atau punya tangan lah, punya tangan 2, tapi dikasih barang ada banyak 3. Kan kalau gitu kita mau ngambil barang nih 3, kita harus naruh dulu barang 1, baru ngambil yang lain. Nah ini hilang, ya kan? Kalau mau kita nyiapin tas, barang yang kita ambil kita taruh satu-satu, paham ya? Jadi ada jedanya. Biar apa? Biar nggak capek, biar nggak gitu. Ntar biasanya luber. Nah kita lanjut ke nomor 9. Ingat masih sohi, kita bahas masih sohi. Al-kalam ala mustadrakul hakim wa sahih wa sahih Hibban. Jadi si mu'alif mau bahas tadi kitab-kitab yang membahas tentang hadis yang nggak dibahas sama Bukhari Muslim. Nah kitab itu ada apa aja? Pertama ada mustadrakul hakim, terus ada sahih Ibnu Khuzaimah, sama sahih Ibnu Hibban. Nah dibahas sama si mu'alif nih. Mustadrakul hakim itu kitab Dohmun, kitab yang adim, kitabul kutubul hadis. Ya. Dan kalau mu'alifahu fihi al hadis sahihah allati ala syarti syaikhan aw ala ahadihima. Jadi si mu'alif ini, si Mustadrakul Hakim itu buat kitabnya itu pakai syaratnya Bukhari atau Muslim. Karena syaratnya kita bahas. Betul. Walam yukhari juga. Ya, jadi dia nyari hadis yang belum dibahas sama Bukhari Muslim, tapi dia pakai syaratnya hadis Bukhari atau Muslim yang belum mereka berdua keluarkan. Ya. Terus lanjut lagi. Kama dzakara al-hadits sahihah dan tapi nih di baris yang keempat ya, lakinnahu nabbaha 'alaiha wa huwa mutasahilun fi tafsir. Jadi terkadang si Mustadrakul Hakim ini kadang ngambil hadis yang belum disahihkan sama Bukhari Muslim ya, dan dia mensahihkannya. Tapi sama mu'alif ditanbih bahwasanya Mustadrakul Hakim ini dia terlalu mudah, dia masuk ke kaum mutasahilin. Jadi dia menggampangkan mensahihkan sebuah hadis. Jadi kalau menurut dia udah hadis, dia udah sahih, ya udah langsung sahih aja gitu. Jadi nggak ditelitikan, tidak lebih teliti lagi. Terus Fa'in bagi an yutataba wa yukam ala hadisi. Jadi ketika ente menemukan hadis di Ahkam Mustadrakul Hakim, itu alangkah baiknya ente menelitinya terlebih dahulu. Jadi setelah dapat hadis dari hakim, ya, dari kitab Mustadrakul Hakim, ente teliti terlebih dahulu lagi. Itu saran dari mu'alif. Itu pembahasan Mustadrakul Hakim. Sekarang ke Ibnu Hibban. Hadal kitab tartibu mukhtaro. Jadi mukhtaro artinya acak. Nah, kekurangan di Sahih Ibnu Hibban itu urutannya ngacak. Jadi nggak ngurut. Ya dia hadis yang dia hadis hafal, ya udah dia urutannya sesuai hafalan. Kan kalau Bukhari Muslim itu sesuai kitab ya, sesuai bab tauhid ya, ini bab tauhid, bab puasa, sholat. Ya.
Nah, falaisa martaban ala al-bab martaban ala masan. Jadi dia tidak berurutan sesuai bab maupun sesuai sanad. Ya. Jadi kadang ada yang buku itu sesuai sanad ya. Jadi kayak misalkan sanad Malik apa aja hadisnya. Gitu dan sebagainya. Nah, tapi sudah ada yang mentangzimnya, sudah ada yang merapikannya. Jadi mutaakhirin. Jadi ulama yang baru ya. Mutaakhirin itu yang baru ya. Beda kan mutaqaddimin sama mutaakhirin. Mutaqaddimin itu yang terdahulu, mutaakhirin itu yang masih baru-baru. Paham ya? Oke. Jadi gitu doang. Sama juga dia mutasahilin juga. Cuman tasahulnya dia lebih rendah dari hakim. Itu aja bedanya. Tapi dia juga masih tasahul fi tashih. Dia meremehkan juga dalam mensahihkan sebuah hadis, tapi derajatnya lebih rendah dari hakim. Sekarang bahas Ibnu Khuzaimah. Nah, wa alam mutarabat fi sahih Ibnu Hibban di situ di hadis. Nah, Sahih Ibnu Khuzaimah ini yang paling bagus dari tiga tadi. Ya, Mustadrakul Hakim, Ibnu Hibban sama Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu yang paling bagus intinya. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati dalam mentasihkan sebuah hadis. Sampai-sampai kalau dia emang nggak tahu, dia nggak bakal menghukumi tersebut. Biasanya, kalau menghukumi sebuah hadis itu kalau nggak sahih ya berarti apa? Oh iya, kalau nggak hasan dan sebagainya. Dia kalau nggak sahih udah ditinggalin. Dia nggak mau, dia salah menghukumi. Dia tinggalin. Saking kehati-hatiannya si Ibnu Khuzaimah. Paham di sini? Ini bukan bahasa basi, ini bahasan lain intinya. Tapi masih sahih. Sekarang mustakhrajat. Pertama mustakhraj itu apa sih? Mustakhraj itu kayak gini. Ada kitab Bukhari Muslim. Ini gambaran seperti video ya. Jadi gambaran mutasil. Ini kitab Bukhari. Nah, ini ada seorang syekh yang beranggapan maksudnya, wih, ini baca kitab Bukhari nih. Ah, ini hadis aneh pernah hafal ini. Baca lagi. Ini hadis juga pernah hafal ini. Oh, ini hafal juga. Tapi pasti sanadnya beda. Aneh punya sanad sendiri nih. Ini hadisnya sama tapi sanad aneh punya beda sendiri. Sanad sebuah ulama pasti punya syekhnya banyak ya. Dan dia pasti dapat hadisnya dari syekhnya tersebut. Nah, dia biasanya dapat dari syekhnya ini sanadnya beda. Oh, ini sama hadisnya. Baca di kitab Bukhari, tapi sanadnya beda. Wes aneh buat lagi aja. Dia jadi buat lagi. Kitab baru sama dia, sama juga urutannya sama, katanya sama. Buatan syekh baru itu. Ya tadi cuman bedanya di sanadnya aja. Paham sih ini mustakhraj, paham ya? Paham nggak mustakhraj, paham ya? Paham. Jadi kita mustakhraj. Jadi kalau ada kata-kata mustakhraj itu kitab yang diambil dari Bukhari atau Muslim. Dan dia sama, cuman beda di sanadnya doang. Dia punya sanad sendiri kayak, oh ini dia punya sepatu, ada punya sepatu juga cuman versinya beda. Itu aja, sama-sama Nike cuman beda versi misalkan. Paham ya? Maksudnya Sama. Nah, ntar ada pembahasan lagi. Dari sini dulu ya. Sabar. Semangat buat semangat. Ini mustakhraj ya. Terus modul mustakhraj ini tadi ini modul mustakhraj ini penjelasannya tadi gampangnya gini aja. Tadi ya. Terus ini yang baliknya halaman 36 itu asyharul mustakhrajat. Apa aja sih yang mustakhraj yang paling terkenal? Langsung aja. Ini dibaca aja ya. Ya, Abi Bakar, Abi Awan dan sebagainya. Terus sekarang pertanyaannya. Hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha muwafaqatan sahihain fil alfat. Nah, ini pertanyaan yang pengen tadi insyaallah. Jadi, apakah di mustakhrajat itu lafadznya harus sama dengan Bukhari? Ya. Apakah lafadznya harus sama dengan apa yang dinukil? Jawabannya apa? Lam yaltazim. Enggak harus. Lafadznya bisa aja beda. Ya. Musannifah wa fil alfat ya min nama yul alfat ala satu dari qasyul. Jadi bisa aja yang mustakhrajnya ini itu maknanya lebih banyak. Maknanya sama ya. Dia kayak hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadzal man laysa minhu fawaradun atau man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun. Maknanya sama ya kan? Tapi lafaznya beda. Nah, itu bisa saja terjadi di mustakhrajat. Jadi intinya hadisnya sama, cuman mungkin ada tambahan di lafaznya atau tambahan di sanadnya dan sebagainya. Intinya gitu pembahasan mustakhraj. Paham ya? Paham. Gampang. Lanjut coba. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Hal yajuzu an nanqula minhuma hadisan wa nahzuwa ilaihi. Jadi gini kasusnya. Pertanyaannya gini. Apakah boleh kita menukil sebuah hadis dari mustakhrajat tapi kita menisbatkannya kepada Bukhari? Sekarang kita mau buat manahijul bahas. Manahijul bahas ya dari Ustaz Zain. Jadi kita buat manahijul bahas. Manahijul bahas. Nah, dan nemuin kita bacanya bukan kitab Bukharinya. Kita lagi baca kitab mustakhrajatnya. Terus kita nemuin hadis yang pas buat kita misalkan yang berhubungan dengan surga dan neraka. Oh, ini tentang surga nih. Insyaallah gitu.
Ya kan kita mustakhrajat. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita menisbahkan hadis yang kita baca dari mustakhrajat ini ke Bukhari-nya langsung? Boleh nggak? Itu pertanyaan kita paham ya pertanyaannya. Pertanyaan kita paham ya. Jadi kita pertanyaannya, apakah ketika kita sedang membuat bahas, terus kita baca mustakhrajat, nah kita menuliskannya, tapi menukilnya dari Bukhari. Karena kan mustakhrajat sama aja intinya kan, dia dari Bukhari juga. Boleh nggak pertanyaannya? Jawabannya apa jawabannya? Fala yajuz. Nggak boleh ya. Dia nggak boleh. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualiannya. Ya. Nah, jadi asalnya nanti nggak boleh menukil langsung dari mustakhrajat terus menukil langsung Bukhari. Karena itu intinya kayak sebutannya kayak galil adab. Karena tuh baca dari kitab ini. Nah, kenapa nukil Bukhari? Baca aja Bukhari, ngapain baca kitab gua gitu. Nah, iya, kayak sama banget gitu kan kayak lu baca kitab gua tapi nukilnya dari dia gitu kayak apa-apaan nih gitu. Jadi intinya gitu. Itu gambarannya. Kecuali kalau di kitab mustakhrajat ini bener-bener sama persis kayak Bukhari atau Muslim. Ini atau Muslim biar nggak lupa ya. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Kalau benar sama, sanadnya, riwayatnya sama, matanya sama, ya udah berarti dia boleh langsung aja dari Bukhari. Paham di sini? Itu mustasna yang pertama. Yang kedua, an au yaqula sahibul mustakhraj al musannaf akhrajahu bil lafzi. Jadi ketika kita nemukan sebuah hadis di mustakhraj ini dan si mu'alif nulis akhrajahu bil lafzi. Nah, ini udah ada. Berarti ini tanda, ini namanya lampu hijau. Lampu hijau. Oh, boleh langsung aja. Dari Sahih Bukhari, biar nggak repot-repot. Kenapa? Karena nanti kalau nulis dari ini bisa repot. Dari mustakhrajat siapa? Padahal kalau nulis tinggal Sahih Bukhari kan gampang ya. Nah, coba ada nemu kayak gini di kitab mustakhrajat. Akhrajahu bil lafzi. Berarti itu lampu hijau. Boleh langsung. Paham di sini? Ingat masih sahih, belum masuk hasan gitu. Hijau ya. Nah, sekarang lihat faedah dari mustakhrajat itu apa aja? Faedahnya itu apa aja sih kok ada mustakhrajat ini? Faedahnya itu apa sih? Pertama ulumul isnad. Jadi biar isnadnya itu tambah tinggi. Karena nanti tahu bahwasanya oh, ini udah sahih di Bukhari. Faedah ternyata ada sanad lain ternyata sahih juga. Jadi ini menambah kesahihan sebuah hadis tersebut. Biar menambah bahwasanya oh, hadis ini ternyata jadi lebih hebat gitu ya. Derajatnya jadi lebih tinggi lagi. Paham ya? Ibarat kata udah disetujuin dari rekomendasi sama Ustadz ini, sama Ustadz Umer, direkomendasi lagi sama Ustadz Muhammad Qasim. Gitu paham ya? Itu. Kayak gitu. Terus nomor 2, azyadah fi qadri sahih. Jadi kadar kesahihannya bertambah. Kadar kehebatannya bertambah. Gitu. Ketiga, al-quwwah bi kathratit turuq. Nah, jadi bertambah kuat gara-gara turuknya tambah lagi. Paham di sini ya? Al-quwwah itu maksudnya tambah kuat gara-gara turuknya ditambah lagi. Misalkan tadinya turuknya cuma 3 dari Bukhari udah sahih, terus ditambah lagi mustakhraj. Oh, ternyata turuknya tambah lagi mustakhraj 3. Jadi 6. Tambah kuat ya enggak? Iya dong. Karena kayak kelompok cuma 3 orang. Tiba-tiba ditambah lagi kelompok 3 orang, tambah lagi. Kan makin hebat. Ya kan? Paham di sini ya? Gitu dong sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang ma huwal mahkum bi sihhati mimma rawahu syaikhan. Nah, jadi pertanyaan gini. Ini memang katanya agak susah ya. Jadi kayak gini pertanyaan. Jadi bagaimana jikalau kita menemukan di Bukhari Muslim? Ini kita hapus ya biar nggak bingung. Ya mustahil saya. Bagaimana kasusnya jikalau kita menemukan dalam hadis Bukhari Muslim itu hadis yang mu'alaq. Tahu hadis mu'alaq? Hadis mu'alaq itu kayak gini. Nabi Muhammad. Misalnya Bukhari. Hadis ini sanadnya sampai atas hadis. Ini Muhammad ya, Muhammad. Nah, di bagian sahabat nih hilang. Mengkoti sanad. Kira-kira sahih nggak? Nah, tapi ini ada di kitab Bukhari Muslim. Namanya hadis mu'alaq. Dari contoh kita bahas di Mardud, tapi nanti belum kita bahas. Nah, mu'alaq tuh kayak gini. Jadi bagian sahabatnya dia hilang. Di Bukhari ada, tabi'in ada, masuk sahabatnya kok hilang? Gak ada. Namanya hadis mu'alaq. Nah, wa huwa fil Bukhari katsir nih. Di baris keempat ya. Baris keempat. Nah, jadi bagaimana kita menghukumi kesehatan ya, kesahihannya hadis Bukhari Muslim? Jadi ada hadis mu'alaq ya di Bukhari dan itu katsir, ada banyak.
tapi cuman ada di bab-bab yang awal-awal doang. Ya, jadi ada banyak hadis mu'allaq itu di hadis Bukhari dan Muslim, di kitab Bukhari Muslim. Kitab Bukhari itu ada banyak, tapi di awal-awal doang, mukadimahnya aja. Oke. Nah, tapi dan di bab-bab yang bab-bab sampingan. Kalau di bab-bab intinya itu nggak ada. Paham? Jadi kan kalau dalam kita tuh pasti ada inti pembahasan, terus kayak pembahasan sampingan. Kayak gini ini kan pembahasan sampingan ya. Intinya kan sahihnya. Paham nggak? Paham ya? Jangan bingung. Ini kita masih bahas sahih intinya. Memang kayak begini, salah. Ini kita masih bahas seputar kitab Bukhari dan Muslim. Karena ini kita benar-benar gede sampai-sampai dianggap kitab yang paling agung setelah Al-Quran. Gitu ya. Jadi ada hadis mu'allaq di kitab Bukhari. Itu ada, tapi cuma di kitab-kitab yang mukadimah doang. Sama kitab-kitab sampingan. Paham nggak? Nah, itu bagaimana kita menghukuminya? Hukumnya gimana? Nah, kalau di Muslim itu ada juga. Betul. Di Muslim itu juga ada. Cuman bab wahid doang, di bab tayamum. Di bab tayamum doang. Bagaimana kita menghukuminya? Pertama, pemakan minhu bisigotil jazm. Kakola wa amaro pada kalau hukum disiatian yang menurut. Nah, jadi kalau misalkan hadis mu'allaq tersebut itu ada tulisan zakaro atau amaro, ya, maka itu hukumnya sahih. Kenapa sahih? Karena dia mudhof ilaih. Ini gitu doang. Jangan bingung dia karena dia mudhof ilaih aja. Dia dimudhofkan ke hadis tersebut. Bingung nggak? Gimana tuh? Iya. Ini mah gini. Kayak masa gini. Ini benar bingung nih. Beda lagi. Ya, kalau bingung kita balik ke asalnya lagi. Karena orang bingung itu biasanya lepas dari tali intinya gitu ya. Jadi misalnya kayak orang jalan pegangan tali. Nah, orang bingung tuh lepas dari talinya. Nanti nyari talinya gimana? Karena balikin lagi kita ke tali. Ingat kita masih bahas sahih. Terus tiba-tiba si mu'allaq ini bahas kitab Bukhari Muslim, gitu aja. Nah, di pembahasan kitab Bukhari Muslim ada banyak. Dan si mu'allaq bertanya bahwasanya kan kalau kita udah setuju tadi di awal-awal ya kan. Bukhari Muslim ini kitabnya sahih semua. Iya enggak? Ya, sahih semua dia. Nah, tapi ternyata kata mu'allaq di dalam kitab Bukhari Muslim ini ada yang namanya hadis mu'allaq. Itu dia bilang, sanadnya terpotong di sahabat. Nah, bagaimana kita menghukumnya hadis tersebut? Kalau udah kita bilang tadi bahwa ini hadis sahih semua. Nah, hukumnya gimana? Kita tetapkan sahih, tapi dengan cara dua ini. Paham di sini? Paham ya? Cara berarti pertama, kalau dia sigonya jazm. Kalau jazm, berarti kita anggap aja kita dia karena dia alasannya karena dia mudhof ilaih. Nanti kalau usah bingung mudhof ilaih gimana? Kita masih bahas hadisnya. Kenapa disebut sahih lagi gitu? Jangan bingung ya. Jadi mikirnya jangan fokus di mudhof ilaihnya, jangan. Tapi dianggapnya oh, karena sigo jazm. Udah gitu aja. Oke. Sekarang yang kedua. Dan dia wa malam yakun fi jazm. Dan bagaimana kalau dia bukan jazm? Misalnya kayak yurwa, yudkar, yukka, waruya, wazukiro. Falaisa fi hukmun bisi hatian mudhof ilaih. Wahid fi kali fi kita bersama. Nah, tapi misalkan sigonya itu bukan sigo jazm ya. Jadi sigo jazm itu apa artinya jazm? Mati ya, mati ditetapkan ya komitmennya. Jadi kalau zakar wa amaro itu dia dianggap sahih kenapa? Karena dia itu apa tadi sebutannya? Mudhof ilaih. Nah, tapi bagaimana kalau sigonya bukan sigo jazm? Jadi kita bahas hadis mu'allaq nih, hadis mu'allaq yang Bukhari dan Muslim. Itu bagaimana menghukumnya? Dia tetap sahih. Tapi alasannya bukan karena mudhof ilaih. Karena dia dimasukkan ke dalam kitab yang bersama bisahih. Paham nggak? Jadi karena dia ikut serta ini udah dianggap sahih aja semuanya. Nggak usah bingung. Jadi Imam Mu'allaq ada bilang tadi, dia pengen bikin kita berpikir kritis itu aja. Dia pembahasan kita cuma sahih doang sebenarnya. Jadi apapun yang ditemukan di Bukhari Muslim itu pasti sahih. Udah, tidak ada keraguan di dalamnya. Mau ente nemu misalnya kita di hadis mu'allaq, nah, ini hadis mu'allaq, tapi kok di Bukhari Muslim? Udah itu sahih. Sahih. Paham ya? Sekarang marotibus sahih. Jadi, ternyata sahih itu juga ada martabatnya. Ya tingkatan-tingkatan sahih itu apa aja? Pertama, fa'ala martabat itu karena marwiyan bisnani min aswil asanid. Jadi pertama itu yang sanadnya itu paling sahih. Itu apa sih silsilatul dzahab? Malik, Hanafi, An Ibnu Umar. Udah ya? Jam berapa? 9.13. Mau sampai jam berapa? 25. Habisin sahih ya?
Hadis sahih. Jadi, nah ini pertama, dia soalnya sanad semua. Ini sahih, ini martabat sahih pertama, dia sahih semua. Ini derajatnya sama orang-orangnya. Nah, kalau yang kedua, sebenarnya tinggal lihat sendiri di buku itu orang yang pertama ini kan orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga. Nah, ini derajatnya lebih rendah dari yang ini, dan ini lebih rendah dari ini. Paham? Paham ya? Pakai gambarnya paham ya? Ini jadi kalau nggak gambarnya gini. Ini orang pertama, nih. Nah, ini 1, 2, 3. Ini orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga. Tapi sama-sama menang kan? Iya enggak? Dia pemenang nih, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi yang lebih tinggi yang ini. Paham ya? Paham. Nah, kita itu ibarat yang kedua. Sekarang ibarat yang ketiga. Ibarat yang ketiga. Ini ya semua orangnya dianggap itu sikoh semua. Kalau ini kan dianggapnya ajib semua. Kalau ini derajatnya sama, cuman ya ini derajatnya lebih tinggi aja gitu. Nah, kalau yang ketiga itu dianggap sahih semua, sikoh semua. Jadi banyak orang yang menyifati dia sebagai sikoh. Paham di sini? Gampang ya gitu doang sebenarnya. Jadi ya udah sama semua. Bedanya apa? Bedanya semua. Kenapa? Bedanya apa? Dari semua. Ini kalau ini lebih ini ajib banget. Ini gini. Ini kalau sering main ini nggak? Apa kayak game gitu ya? Saya ada kartu ya, kartu SS, S terus A. Nah ini SS nih, ini S, ini A. Nah gitu ya. Kalau nggak yang lain, nah ini A, ini A plus, ini A plus plus. Nah paham? Ya udah gitu doang. Sebenarnya kalau dibaca nih ya gitu doang sebenarnya. Terus lanjut lagi maratib sahih. Nah ini terakhir. Wal tahiqu bi tawiyati tafsir taksimul hadis sahih dasar lima. Nah, terus bagaimana kok bisa marotibnya ini diambil dari kayak gini? Itu dari mana? Saya gini. Kenapa kok tertibnya ini diambil kayak gini? Kenapa? Karena pertama itu diambil dari sahihnya Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata ada lobitnya, ada caranya gimana buat menetapkan si syaratnya ini jadi kayak gini. Ini hapus ya. Oh. Nah, ini sih itu bagaimana? Pertama, jadi sahihnya itu gimana? Hadis sahih itu ada 7 tingkatan hadis sahih. Pertama, yang paling tingkatan yang paling pertama itu yang ittifaq muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ya yaitu ya dua-duanya muttafaq alaih. Bukhari Muslim dia Bukharinya ittafaq, terus Muslimnya juga. Yang paling tinggi nih udah, ini paling SS, kartu SS banget. Paling dewa. Yang kedua itu cuman Bukhari doang. Atau gini kan misalnya gampang begini. Ingat ini kita masih bahas tingkatannya sahih, tingkatannya sahih hadis sahih. Pertama yang Bukhari, Muslim. Yang kedua Bukhari doang. Yang ketiga Muslim doang. Terus yang keempat. Nah, jadi gini, Sin, Bukhari, Muslim. Paham nggak? Jadi gini, jadi syaratnya sesuai dengan Bukhari Muslim, tapi ternyata orang dua ini belum ngeluarin. Ini maksudnya Sin ini syarat ya. Jadi sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim belum mengeluarkannya. Ini kita lagi bahas hadis ya, hadis sahih. Derajatnya hadis sahih apa aja? Kamu tak kenal terus Bukhari doang, Muslim doang. Terus kedua, sesuai syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim belum mengeluarkannya. Kelima. Nanti setelah Kelima. Nah, cuman syarat Bukhari doang. Ya, jadi sesuai syaratnya Bukhari, tapi belum ada yang ngeluarin. Yang keenam, syaratnya Muslim. Syaratnya Muslim. Sama. Jadi dia sesuai syaratnya Muslim, cuman belum dikeluarkan gitu doang. Nah, yang ketujuh baru. Masuk indah boleh 5. Jadi yang terakhir ini yang ketujuh itu indah Imam Al-Akhir. Nah, baru sahihnya itu sesuai dengan imam yang akhir. Itu boleh lihat ini. 7 martabat, 7 tingkatan hadis sahih itu semuanya nemen-nemen dari Bukhari Muslim. Saking hebatnya. Yang 7 baru imam yang lain. Udah paham yang sini ya? Ini tingkatan hadis sahih. Jadi misalkan ada hadis sahih yang dia Bukhari Muslim muttafaqun alaih dan ada hadis yang Muslim doang. Berarti hebatan mana? Muttafaqun Muttafaqun alaih. Langsung gitu ya. Paham gitu kan?
Sekarang, nah syaratnya itu apa aja? Syaratnya Syaikhan ini apa? Syaratnya Bukhari Muslim ini apa aja? Ternyata hadisnya itu syaratnya cuman enggak. Jadi syaratnya itu ya hadis yang diriwayatkan ya, itu sesuai dengan rijal hadis yang ada di Bukhari Muslim. Itu syaratnya. Jadi maksudnya syarat Bukhari berarti ya ada hadis yang syaratnya itu rijal isnad itu sama kayak hadis yang dikasih sama Bukhari. Paham? Misalnya Malik bin Nafi bin An Nafi an Umar. Ini kan punya Bukhari nih, ya. Silsilatul Dzahab di Bukhari. Saya nemu hadis belum dikeluarkan sama Bukhari Muslim. Masya Allah, ini merupakan hadis baru. Anda lihat riwayatnya di jalur isnadnya siapa aja? Ternyata ini Silsilatul Dzahab. Ini kan sesuai syarat Bukhari. Nah berarti dia hadis ini tingkatannya yang kelima. Syarat Bukhari Muslim. Syarat Bukhari doang. Ya. Tapi saya nemu hadis. Oh, hadis ini ternyata udah pernah dikeluarkan sama Bukhari. Dan dia syaratnya di jalur ini sesuai dengan Bukhari. Dia urutan kedua. Paham ya? Paham nggak? Ada pertanyaan? Dikit lagi, coba. Nah terakhir, makna qauluhu muttafaqun alaih. Nah ini kita ngomong muttafaqun alaih itu maksudnya apa sih? Muttafaqun alaih itu maksudnya apa sih? Nah ternyata kayak gini. Ini kan kadang suka kita lihat ya, apalagi dari Arba'in Nawawi itu hadis rawahu Bukhari wa Muslim, sama ada rawahu muttafaqun alaih. Ya, sering gitu ya. Kalau dilihat sama aja ya dua-duanya ya, dari Bukhari Muslim juga. Nah, bedanya apa? Beda di sini. Ini hadis, ini misalkan hadisnya pakai saja. Ini ada dua hadis. Ini juga hadisnya. Ini kata-kata. Jadi gini, muttafaqun alaih itu gini. Jadi di ujungnya kayak gini. Ini Bukhari, ini Muslim. Ini muttafaqun alaih. Yang ini muttafaqun alaih. Ini biar nggak bingung. Ini sanadnya mereka beda pertama. Di tabiin beda, tabiin beda. Nah, di sahabatnya ketemu bareng-bareng dua-duanya. Misalnya di sini apa? Abu Hurairah. Nah, si Bukhari Muslim juga dapetnya dari Abu Hurairah ujung-ujungnya. Ini yang muttafaqun alaih. Bedanya kalau hadis Bukhari Muslim biasa kayak gini. Bukhari Muslim. Oh bedanya. Ya. Nah, ini mereka beda di ujung sahabatnya. Bisa jadi si Bukhari dari Abu Hurairah. Bisa jadi si Muslim dari Aisyah. Paham? Beda itu doang. Gampang ya? Gampang ya. Coba cerna dulu lah. Bisa. Nah, terakhir. Apakah harus hadis sahih itu? Ya, hadis sahih itu harus aziz. Aziz itu apa? Harus dua ya? Apakah harus hadis sahih itu aziz? Enggak juga kan? Ya, bisa juga gorib. Ya. Selesai. Gampang ya? Jadi hadis sahih itu nggak harus aziz. Sanadnya nggak harus 2, nggak harus 3, nggak harus 9 sebelum sampai hadis tawatur. Bisa jadi cuma gorib doang di sana doang, tapi dia sahih. Karena 5 syaratnya terpenuhi semua. Paham? Selesai. Baru sahih ya. Kita masih ada Hasan, masih ada Muhkam, Mukhtalif sama masih Mansukh. Il. Salah ya guys, sorry guys, ada ralat sedikit guys. Jadi gini, yang kita buka lagi halaman ini, halaman tiga. Ini ya, ini apa namanya? Gara-gara tidur di kelas ya. Jadi gitu, pantas kalau tidur di kelas bahaya itu ya. Jadi kalau ngajar terus antum tiba-tiba paham gitu ya, pahamnya bukan dari guru langsung, itu pasti banyak salah. Ini salah satu bahaya kayak gini ya.
Soalnya udah ngajar antum semua, antum kalau beranggapan seperti itu kan biasanya kanda semua jadinya. Itu Alda dari Ismail ya. Terima kasih Ismail. Dari Ibrahim juga ya, adik kakak mungkin. Betul. Jadi gini, di hal yujazamu fi isnadi anna asal asali munakon. Dia kan bilang ya bahwasanya apakah sebuah sanad yang mutlak sanad yang sahih itu benar-benar sahih? Itu salah ya, apa gimana? Jadi apakah setiap sanad yang sahih itu kayaknya tadi gimana? Dia jangan dibanding-bandingkan gitu. Jangan dibanding-bandingkan ketika ada sebuah sanad yang misalnya gini, ada sanad ini rijal sanad, ini satu nih. Ada dua rijal sanad yang lain. Ya. Ini sama-sama sahih. Nah, terus ente ini jangan dibanding-bandingkan. Ya. Apakah harus dibanding-bandingkan? Jadi apakah harus kita tahu bahwasanya ini lebih sahih mana? Yang mana lebih sahih? Itu. Dan itu nggak harus. Jadi ente kalau terima dua sahih aja udah terima aja. Gak boleh banding-bandingkan ini mana yang lebih sahih. Paham ya? Ya gitu doang. Terus, ini boy nih. Jadi ternyata ulama-ulama itu nggak cuman apa? Gimana dia kan? Coba dia maju lah. Gue lagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang PJJ masih nyalain. Ada orang Video tuh. Oh ya guys, jangan macem-macem ya, pada ntar datang lah. Jadi yang di sini maksudnya ini kan syarat. Jadi ulama tuh udah benar loh. Kayak misalnya nama-nama orang-orang yang sahih banyak banget nih misalnya. Ini sahih semua. Apakah dipastikan? Kan ada yang ngomong an Malik an Nafi an Ibnu Umar. Apakah an Malik an Nafi an Ibnu Umar itu lebih sahih daripada semuanya? Apakah dipastikan? Udah pasti loh. Udah pasti Malik an Nafi an Ibnu Umar itu lebih sahih daripada yang lainnya. Jawabannya enggak. Itu lihat di la yalzamu fi isnadin annahu ashhurul asanid. Enggak secara mutlak Nafi an Malik an Nafi an Ibnu Umar itu lebih sahih daripada yang lainnya. Itu enggak secara mutlak. Harusnya kita lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua setelah koma. Fal aula al-imsaku anil hukmi li isnadin bi annahu ashhurul asanid mutlaqan. Yang lebih utama, ente enggak usah menghukumi bahwa rejal-rejal ini lebih sahih daripada yang lainnya. Enggak usah kayak gitu. Itu yang lebih utama. Lanjut. Ma'adzalika faqad qala an ba'dil a'immah, akan tetapi sebagian ulama itu ternyata walaupun dari gitu walaupun udah tahu bahwa lebih baik enggak usah nganggap bahwa ini lebih sahih daripada yang lainnya, mereka masih ngasih tahu bahwa ini masih nganggap bahwa ini lebih sahih daripada yang lainnya, walaupun mungkin tidak secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya ini yang alif ba jemdal ha. Paham? Masih oke dah. Ini setelah ini kan baru sahih nih. Kapan mau lanjut kira-kira? Besok. Subuh kalau ya malam ada juga. Insya Allah malam ujian bisa ya dikebut ya. Malam ujian. Musola, bedanya musola, malamnya belajar bisa nggak? Insya Allah gampang. Hasan lidatihi, Hasan ligoirihi sama Sahih ligoirihi itu gampang. Gitu. Sampai nasi malam. Jumat siang nggak kuat mesti. Jumat pagi ada matematika. Jumat sore mau? Sore. Jumat sore ya? Enggak. Ya udah, Jumat sore. Kosong ya. Kapan majelis? Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.